Tetangga gue kali ini adalah pasangan harmonis dan sering dibilang pasangan couple goals. Ini dia Sony Septian dan Fairuz Arafik. Di sini, mereka bercerita bagaimana mereka berdua tumbuh dari keluarga yang sangat bertolak belakang. Di mana Fairuz bertumbuh dari kasih sayang sang ayah, tapi berbanding terbalik oleh Sony yang tumbuh tanpa figur ayah. Hingga mereka berdua berproses sampai di titik berserah kepada sang pencipta, di mana Fairuz bahkan bisa merasakan hadirat Allah. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen minta kalian untuk support kita, dukung kita supaya kita bisa memberikan konten-konten yang bernilai dan mentransformasi hidup kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi yang pastinya kalian bisa support dengan cara pertama, yaitu klik tombol subscribe, atau di situ ada tombol super thanks namanya, tinggal klik aja. Nah, itu bisa memberikan kita amount apapun kita terima, dan kita bersyukur banget sama any amount. Dan kalian bisa beli our official merchandise. Itu ada QR code yang ada di sini. Kalian bisa langsung ikutin aja. Ini akan membawa kalian ke online shopping favorit kalian. Atau kalian bisa search DMN official merchandise. Oke, langsung aja kalau kayak gitu. Tetangga kita dan gue excited untuk ngobrol sama mereka. Ini dia Sony Septian dan juga Fairuz Arafik. Hai guys. Hai. Couple goals guys. Masya Allah. Amin. Amin. Kita juga sama excitednya ya. Begitu tahu dapat undangan dari Kak Daniel, langsung wah ini harus kita datengin juga. Karena ini sesuatu yang positif gitu. Karena kita lumayan agak picky lah untuk hal-hal kayak gini. Thank you so much. Gue jujur tadi ya, gue bilang gitu, kalau misalnya kita ini di entertainment kayaknya dari tahun 2000-an juga kan. Nah tapi kayak irisan entertainment kita itu nggak pernah kena gitu. Benar. Ya kan? Jadi gue di RCTI mulu gitu kan, dan kalian di SCTV juga gitu. Kalau Fairuz sendiri lebih banyak di aku ada banyak RCTI iya, SCTV iya, terus Indosiar juga iya. Tapi terus nggak pernah ketemu. Tapi kita kenapa nggak pernah ketemu ya? Nah itu dia, kita pernah ketemu sekali di MTV dulu. Di MTV rumah gue. Itu lebih jadul lagi ya. Jadul. Iya bener jadul. Karena beda kan, kamu host kan, dia kan pemain sinetron. Jadi mungkin gak pernah ketemu. Iya benar. Iya. Kalau aku kan, kalau sama Kak Daniel aku suka nonton Indonesian Idol saat itu kan. Tapi sekarang bukannya saat itu aja. Dia suka ngulang-ngulang yang lama. Wih, Pemilihan yang lama. Suka Terus masih gitu. Kak Daniel hostnya. Serius. Suka dibikin deg-degan gitu ya. Iya. Dia suka. Seru gitu. Wah suaranya bagus banget Sampai ya. sekarang. Gitu kan. Kayak gitu-gitu sayang. Padahal udah berapa tahun tuh ya, masih tapi aja ditonton. seru gimana dong. Tapi asli Fairuz, itu pas lagi zaman MTV rumah gue itu sebenarnya gue untuk ngobrol sama almarhum ayah atau ngobrol sama gue waktu itu kan. specifically sama Fairuz gitu ya? Iya benar. Oh, karena oke. saat itu kan aku masih tinggal sama papa. Lagi keluarin single di MTV atau? Waktu itu ke sinetron Kak, aku sinetron, terus ya nggak tahu tiba-tiba dihubungin Sama terus MTV rumah gue happy juga ya gitu kan. Terus Kak Daniel waktu itu masuk ke kamar aku lagi kan sayang. Wah teman-teman aku di SMA pada wah gitu. Mungkin nggak karena dulu kan mungkin belum hijab kali kan. Gitu. Iya dulu kan aku nggak berhijab Kak, belum. Tapi zaman itu ya, Fairuz ya, my itu. goodness. Ya, dan itu VJ Daniel juga rambutnya masih ngaco. Iya. Wah, itu Tapi ikonik banget tuh. Digemari banyak wanita saat itu. Masih ngaco banget. Masih tajam-tajam. Tajam. Itu kalau misalnya ketusuk tuh kayaknya aduh lecet langsung gitu kan. Tapi kan gara-gara itu Andika kangen banget ngikutin. Yoi. Itu harusnya gue trademark. Iya makanya. Tapi yang pastinya Sony sama Fairuz sendiri, gue bukan cuman gue bertetangga di tempatnya Fairuz gitu ya, di rumah gue. Sekarang ini kita jadi tetanggaan di Daniel Tetangga Kamu, dan gue mungkin untuk kali ini gue pengen ngobrolnya karena gue tahu kalian berdua itu mempunyai cerita yang luar biasa di kehidupan kalian berdua juga, dan cerita kalian mendapatkan hidayah pun dari Allah juga bagus banget dua-duanya. Jadi gue kayak bingung banget nih kayak memulai dari siapa. But I think we should go with ladies first kali ya. Oke, ladies first. Jadi mungkin dari Fairuz sendiri, maksudnya pertama Fairuz ini kan juga anak seorang legenda juga gitu. How is it to be, dan lu juga anak bungsu ya dari 9 bersaudara ya? Betul. Nah how is that, kayak masa kecil tuh seperti apa? Bukan cuman
bukan cuman anak seorang legenda aja, tapi pasti anak yang benar-benar paling kecil, yang paling Iya, paling bener, disayang banget, paling dimanja banget. Bener. Semua cintanya itu semuanya ke anak yang paling bontot gitu kan. Iya, benar. How was that for you? How's life for you at that time? Jadi aku itu paling deket sama almarhum papa. Kita lahir beda 1 hari. Jadi sebenarnya aku lahir dia ulang tahun papa, tapi jam 12 lewat dikit gitu. Papa bilang cerita itu. Jadi banyak kesamaan dari diri kita gitu. Dan lahir dari keluarga tiba-tiba udah jadi artis ya gitu. Betul. Lahir kan ibaratnya udah jadi sorotan gitu. Betul. Nah terus juga ngelihat papa nyanyi kemana-mana ya happy sih. Maksudnya kayak sering ditinggal. Tapi yang aku inget banget papa itu luar biasa. Dia itu terjun di dunia entertainment dengan karir yang luar biasa, digemarin banyak orang, dicintai banyak orang, tapi agamanya tuh nggak pernah lupa gitu Kak. Sholatnya tuh nggak pernah ditinggal gitu. Dan itu yang sering aku lihat. Jadi waktu aku kecil tuh aku lihat dan selalu dikasih tahu bahwa inget ya, sekecil nanti sebesar apapun kamu, jangan pernah tinggalin sholat gitu. Karena semua ini yang kita punya dari Allah gitu. Jadi aku pernah ada satu momen pun pernah inget itu almarhum papa, aku nggak pernah lupa dia. Jadi pernah lagi abis di make up, terus azan saat itu azan. Terus dia mau cuci muka. Dia bilang, terus orangnya kayak ada keributan gitu kan. Enggak ini ntar dulu lah, tek dulu gini. Oh gak bisa, ini saya harus sholat dulu gitu. Nah disitulah aku banyak belajar sih tentang yang namanya gimana caranya, kok kan masih waktunya masih ada, aku mikir gitu kan. Tapi papa bilang kalau kita ngutamain Allah, kita bakal diutamain juga sama Allah gitu. Jadi ya jangan ditunda-tunda ya. Kalau emang kamu nunda, ya Allah akan tunda juga apa yang kamu mau gitu. Dan itu ya kita ngomongin skala prioritas ya. Kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan kita gitu. Dan itu jadi sebuah role model berarti ya untuk seorang Fairuz sendiri. Betul, gitu. dan itu sampai ke semua keluarga aku gitu, kakak-kakakku semua. Kita tuh 9 bersaudara, tapi kita 9-9-nya walaupun itu ibaratnya anaknya Arafik gitu. Bisa dikasih apa aja, tapi percaya gak Kak, kita 9 ini gak pernah dikasih yang namanya tuh dikasih fasilitas handphone, atau misalkan punya mobil pribadi, supir pribadi itu enggak. Jadi diajarin ya kalau kamu mau itu, kamu tabungin uang. Gitu. Jadi kalau kamu mau sesuatu, kamu nabung. Kamu harus tahu, karena kalau seandainya papa yang beliin, kamu gak akan bisa menghargai barang yang kamu punya, karena orang tua yang beliin gitu. Jadi sampai aku tuh dulu, aku anak paling kecil loh, tapi aku disuruh ngerasain naik angkot waktu itu sekolah. Gila. Dan aku kan, tapi aku nggak tahu Pak gini. Ya harus tahu gimana caranya. Kan ada teman-teman kamu banyak yang naik angkot kan. Emang benar teman aku banyak yang naik angkot ke sekolah gitu. Nah itu kan ada 2 kali naik angkot atau harus 3 kali. Nah itu aku akhirnya belajar pagi-pagi di perempatan Gunadarma Depok. Itu berdiri di situ nungguin angkot. Kayak gitu-gitu. Jadi aku tahu rasanya. Jadi papa tuh suruh ngerasain aku rasanya berbaur dengan orang yang lain gitu. Kehidupan mereka kamu harus rasain gitu. Dia pernah katanya sama abangnya dibohongin pulang sekolah. Naik apa? Abangnya nyetopin truk gitu. Kita naik truk. Atau kan zaman-zaman anak sekolah nyetopin truk. Di belakang. Iya itu pada lihat di belakang dia pernah naik gitu katanya. Terus aku pernah dinaikin. Nah itu gara-gara gini. Kita tuh dulu dikasih uang jajan. Memang terbatas. Jadi kita, nah abang yang cowok kan biasanya lebih bandel ya. Anak cowok tuh lebih explore gitu, lebih explore. Nah terus akhirnya waktu pas uang jajannya dia kurang, dia beli apa gitu kan. Aku kan gak pernah kurang gitu. Maksudnya karena memang kalau perempuan aku nurut gitu. Terus dia dipakai buat apa, terus ya uangnya habis. Karena kita gak bisa pulang. Jadi aku dinaikin ke atas truk. Terus naik mobil truk sampai ke depan rumah aku. Terus baru kita turun gitu. Jadi yang mobil bak gitu. Tapi bokap begitu denger itu gak apa-apa? Gak tahu. Pasti dimarahin kalau tahu kan, karena abangnya ngajakin adiknya begitu gitu, nggak tahu. Makanya jadi memang kalau kenakalan anak-anak cowok kan berbeda ya sama perempuan gitu. Tapi nggak tahu kenapa yang hebatnya luar biasa, abang-abang aku itu kan bergaul semua. Kita tuh semua bergaul. Dan akhirnya aku terjun di dunia entertainment ini cukup muda Kak saat itu. Dan memang ternyata darah papa tuh ngalir di aku. Aku nyanyi juga iya, sinetron juga iya gitu. Passionnya di situ gitu. Sampai akhirnya ya kita ngerasain lah kayak dunia malam, ketemu sama banyak teman-teman kita gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa bisa di kepala aku tuh yang teringat adalah gini. Papa tuh bilang, papa percaya sama kamu. Kamu nggak akan macam-macam.
Wow. gitu. Papa nggak bakal bisa nemenin kamu 24 jam. Betul. Tapi ingat bahwa kita punya Allah nih, sama-sama punya Allah, kita sama yang akan ngelihat kamu dimanapun kamu ngelakuin. Mungkin papa nggak akan bisa tahu, tapi ada caranya, nanti Allah akan kasih tahu papa gitu kan. Wow. Jadi kamu memegang nggak nih, maksudnya kepercayaan papa gitu kan. Terus udah akhirnya aku setiap ke dunia malam Kak, itu aku nggak pernah sampai detik ini, aku tuh nggak pernah nyobain setetes alkohol. No. Di entertainment berarti benar-benar Gak pernah seumur hidup. Padahal di zamannya saat itu aku cukup kalau lagi di itu kan aku suka dance ya. Cukup setiap aku datang aku pun kaget. Jadi waktu ya awal-awal masih baru deket apa segala macam. Benar. Kita ke klub gitu. Ya udah aku ngeliatin dia joget aja. Iya, tanpa sedikit. Dan artinya tuh ini orang kerasukan step up apa gimana gitu. Kayak mulai ngedance aja gitu. Wow, iya, aku gitu. suka yang kayak gitu, suka dance. Jadi nanti suka nge-battle gitu. Semua orang cuma gitu doang. Jadi kayak seneng dance gitu, seneng dengerin musik aja gitu. Jadi ya udah begitu. Aku jadi selalu teringat gitu. Ya udah kan aku dikasih kebebasan itu sama papa. Aku nggak mau sampai mengingkari lah gitu. Dan aku tahu bahwa aku ya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut aku ya kita sebagai umat muslim kita nggak seharusnya melakukan yang dilarang oleh agama gitu. Jadi aku selalu jadi patokan itu. Jadi ya udah akhirnya aku nggak sentuh itu gitu. Aku ngerokok nggak, walaupun ke klub gitu ya. Walaupun ke tempat dunia gemerlap dugem gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak megang rokok, nggak megang nggak minum alkoholnya, tapi benar-benar cuma nikmatin musiknya aja, ya it should be okay gitu ya. Happy, enjoy aja, yang penting sama teman-teman gitu ya, walaupun mereka dengan masing-masing ya gitu. Tapi ya itu diri aku gitu. Jadi ya ibaratnya dulu papa tuh bilang pergaulan itu kan menentukan seseorang gitu loh. Jadi kuat-kuatan nih. Kalau seandainya kamu yang mendekat ke deket tong sampah, kan kamu bakal kecium bau sampah gitu. Atau kamu yang mundur tapi misalkan kamu ada di tempat yang wangi, tapi teman kamu yang ikut ke situ ya jadi wangi semua gitu. Wow. Nah selalu dikasih taunya gitu. Jadi ya kamu mau yang ikut ke mereka atau mereka yang ikut ke kamu gitu. Wow. Gila ya, almarhum Arafiq itu benar-benar wow, it's so wise. Banyak orang yang nggak tahu nih Kak, kalau almarhum papa aku itu dulu dia keluarganya itu Islamnya tuh bener-bener orang-orang yang kayak ustadz yang ngaji gitu-gitu. Jadi keluarganya tuh bener-bener yang keluarga agama semua. Tiba-tiba muncullah seorang Arafiq ini yang punya bakat nyanyi. Dan akhirnya nunjukin diri sampai sempet gak disetujuin sama keluarganya. Kabur ke Surabaya, tidur di kantor polisi segala macam, ngemper, terus nyari-nyari artis di zaman saat itu yang kayak Mas Habi, Elia Kadam gitu-gitu, terus nanti dia ngikut main krecek-krecek apa segala macam, sampai akhirnya dia bisa membuktikan diri sama keluarganya bahwa jadi artis itu nggak selalu negatif gitu loh. Jadi bisa ngejaga sholatnya, agamanya. Jadi terus setiap bikin syair, kalau orang ngeh ya, papa aku tuh kalau setiap bikin lagu liriknya nggak pernah aneh-aneh. Jadi liriknya itu tetap bagus, cantik gitu. Kayak nggak pernah aneh-aneh gitu. Jadi membuktikannya dengan cara itu, dan dia bisa sukses di bidangnya. Dan sampai sekarang tuh aku bangga banget sih, setiap aku kemana-mana selalu dibilang, papa kamu tuh orang yang luar biasa banget, hebat gini segala macam. Aku tuh kayak yang Masya Allah luar biasa ya, hebat. Ya walaupun berat juga ya, ada nama almarhum gitu di belakang aku, yang aku harus tetap jaga kan Kak. Gitu loh. Jadi aku ngelihat bahwa ada sosok seorang public figure, dan itu adalah almarhum papa aku sendiri gitu. Aku nggak perlu nyari capek-capek kemana-mana, dan aku bisa ngelihat dia bisa sosok menjadi orang yang nggak lupa akan sholatnya. Dan papa aku nggak pernah minum alkohol juga. Walaupun udah di dunia entertainment juga gitu sebagai musisi. Dan artis saat di era zamannya yang pernah dibikinin konser sama perempuan, isinya tuh cewek semua, nggak ada lakinya, nggak boleh ada cowok. Itu Arafiq saat itu nyanyi, dan dilemparinnya kunci hotel kamar Kak sama perempuan-perempuan. Gue sampai hari ini nggak pernah. Mungkin karena tahu ya bakal seperti apa gitu. Jadi nggak ada yang lempar gitu. Bayangin Kak sampai kayak gitu. Jangan sekarang pilih yang mana ya kartunya, kuncinya.
Iya gitu, jadi dilempar-lemparin Kak. Jadi bener-bener luar biasa banget dan Gila, zaman itu wild banget ya perempuan. Iya kan. Iya betul. Kan Jadi dulu itu kayaknya nggak ada sampai bikin sensor, konser. nggak benar-benar terbuka banget gitu. Terbuka banget ya. Wow. Tapi ya yang lebih menarik lagi sebenarnya ya Fairuz ya, yang poin yang lebih menarik. Lu bisa tahu banget soal cerita hidup ayah. Iya. Itu karena beliau menceritakan sendiri ke Fairuz. Iya, diceritain semuanya. Diceritain semuanya. Jadi sebenarnya tuh kayak jujur gua sama bokap gua mungkin gak terlalu tahu banyak cerita hidupnya dia. Karena sibuk kerja dan lain-lain gitu. Jadi tadi gua kayak ada sedikit rasa jealous gitu kayak wow, dia bisa tahu segitu dalamnya ya tentang kehidupan ayahnya sendiri. Berarti quality time yang lu spend sama bokap itu lumayan banyak juga ya. Iya, karena gini Kak, papa itu tuh buat aku sampai detik itu tuh sahabat terbaik. Karena dia sama anak-anaknya tuh bisa ngasih waktu untuk ngobrol bareng-bareng dengan di tengah kesibukannya dia yang luar biasa gitu. It's very inspiring. Bisa ngobrol, coba sini gini-gini terus nanti diceritain tentang, terus cerita agamanya tuh nggak bikin kita sebel gitu loh Kak. Jadi kayak enak dibikin cerita tuh kisah Islam yang kayak misalkan si kisahnya siapa gitu. Jadinya tuh kayak aku tuh Orang kayak nggak ngerasa takut belajar nggak ya. takut untuk belajar gitu. Oh ternyata tuh begini ya, oh ternyata tuh begitu seindah itu ya Islam ya gitu. Jadi kayak kita tuh makin jatuh hati, makin ngejaga apa yang harus kita jaga gitu. Dan aku percaya bahwa yang aku pegang sampai akhirnya aku ngedidik anak aku, ketiga anak aku sekarang itu adalah anak itu cerminan orang tuanya. Jadi kalau seandainya apa yang dilihat sama orang tuanya melakukan apa, anak pasti mencontoh. Betul. Karena mau kita ngomong sebijak apapun, tapi kalau tingkah laku orang tuanya nggak sama, nah nggak bakal. Nah padahal guru terbaik anak ada tingkah laku orang tuanya tuh cerminan, karena kan kayak dia lagi berkaca gitu. Nah jadi ya itu aku dapet Kak. Jadi aku dari kecil tuh aku dapat itu gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi nggak hanya sekedar seorang public figure, dia nggak lupa akan tugasnya sebagai seorang ayah, betul. sebagai seorang suami. Ya. Karena aku ngelihat papa tuh bisa muji mama aku setiap hari loh Kak. No. Mama cantik, kan udah sampai tua ya. Cantik banget sayang, ya Allah cantiknya luar biasa sayangku, sampai kayak itu tiap hari Kak. Dan mama aku tuh tipe yang nggak gitu, yang tipe yang cuma senyum-senyum diem aja yang gak bisa ngebales gitu tapi dia tetap lakuin itu setiap hari sampai di akhir hayatnya. Karena gue percaya juga ya ketika lu sebagai seorang ayah melakukan itu ke ibunya gitu ya, itu akan jadi cerminan di mana nanti ketika putrinya mau menikah, dia ingin mendapatkan sosok laki-laki yang seperti ayahnya seperti itu gitu, yang meninggikan istrinya kayak gitu, memuji terus gitu. Jadi itu benchmark yang tinggi banget sebenarnya kalau misalnya mempunyai ayah seperti Rafiq gitu. Iya benar Kak, dan itu terkenang banget sampai detik ini. Kita semua anak-anaknya nggak kayak ya sosok luar biasa aja gitu. Contoh deh Fairuz, ada nggak cerita yang benar-benar masih kena banget di hatinya Fairuz gitu ya, dari ayah? Kan tadi kan bilang ayah itu suka sharing segala gitu. Ada cerita mungkin cerita Muslim juga yang kayaknya kena banget dan bikin kamu jadi semakin jatuh cinta lagi sama Islam. Waktu aku hamil fast. Jadi aku tuh kena sindrom baby blues. Jadi kayak orang ketakutan mati lah, takut inilah, pokoknya aneh deh. Pokoknya kayak rasa takut terus nanti gelisah atau apa. Kok hamil malah kayak orang ketakutan Anxiety. gitu. Terus akhirnya aku bilang sama papa gitu kan, pas stres dia atau apa tuh dibilang gitu. Terus aku bilang, "Nak, kamu tahu nggak kenapa perempuan itu selama 9 bulan dia nggak dikasih menstruasi?" Gitu kan. Kenapa aku bilang gitu kan? Karena Allah kasih kesempatan kamu untuk lebih deket lagi sama Allah. Gitu loh. 9 bulan itu kamu pakai untuk kamu deketin diri sama Allah, berdoa sama Allah, minta sama Allah apa yang kamu rasain, kamu curahin semuanya. Karena kamu harus tahu di saat kamu minta, Allah itu nggak ngasih batas untuk umatnya. Apapun itu yang kamu minta tuh nggak dikasih batas. Jadi sebenarnya apapun yang kita minta boleh apa aja kita omongin gitu. Jadi kesempatannya saat itu, di saat kamu sujud, minta sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Karena sebaik itu Allah akan kasih gitu. Jadi kamu nggak usah takut.
kalau seandainya mati apa segala macam tuh nggak perlu kamu takutin gitu. Ya. Karena masalahnya adalah kamu tahu bahwa kamu punya kesempatan 9 bulan itu Allah minta kamu lebih deket lagi gitu. Ya. Jadi ya aku ngedeketin diri saat itu. Nah fase ini Masya Allah tabarak Allah dari aku kecil akhirnya karena papa kasih aku ilmu itu. Jadinya aku tuh setiap hari dikasih amalan sama papa tuh baca waqiah setiap asar. Terus juga ada zikir-zikirnya, terus dikasih asmaul husna juga. Dan alhamdulillah selama hamil fas ini aku lakuin itu sampai dia lahir. Gitu loh, fas lahir. Dan aku ngedapetin banget banyak hal gitu. Dan papa tuh sebenarnya kalau ngomongin masalah ilmu agama Kak, papa tuh pokoknya dia selalu bilang dia jangan pernah takut ditinggalin manusia. Tapi kamu harus takut kalau Allah tuh sampai kamu jauh dari Allah. Karena kamu harus tahu sejelek apapun kamu Allah tuh gak bakal ninggalin kamu. Tapi kalau kamu jauh dari Allah itu kamu sayang banget gitu loh. Maksudnya ya ngapain lo cari momen yang kayak gitu. Sedangkan kalau lo ditinggalin manusia, setiap manusia pasti bakal ninggalin kan gitu. Jadi itu yang kayak jadi patokan aku gitu. Kayak oke, ngapain mesti takut ya hadepin aja semuanya gitu. Ini gue ngerasa ada salah satu tetangga kita mungkin yang lagi hamil juga. Dan mungkin lagi mengalami baby blues juga. Dan baru aja mendapat jawabannya dari tadi tuh. Kayak dari apa yang virus bilang gitu. Karena ketika lagi hamil 9 bulan tersebut, emang bener sih gak ada menstruasi. Dan kayaknya di situ momen dimana bisa sedekat dan seintim itu ya sama betul. Tuhan juga gitu. Iya benar Kak. Jadi memang ya itu dikasih kesempatan, ternyata di situ aku kebuka pikiran aku. Ya juga ya gue 9 bulan gak dikasih mens gitu kan. Ya berarti kan ada maksud Allah tuh tujuannya gitu. Ya kita biar kita lebih deket lagi gitu. Allah pengen kita lebih deket lagi, apalagi ada sebuah titipan nih yang dikasih sama Allah gitu loh. Dan mau jadi apa yang ada di dalam kandungan kita ini kan tergantung dari ibunya juga. Gitu loh. Yang didengar, yang dilakukan gitu kan. Superhero kita ayah kita gitu kan. Betul. Makanya suka ada kata-kata kalau misalkan perempuan cinta pertamanya itu ayahnya, sahabat pertama untuk anak laki-laki itu ayahnya gitu. Nah aku nggak ngedapetin itu pada saat itu. Sampai sekarang mama itu dia masih ngingetin udah sholat belum seumur segini. Waktu ketemu dia itu kan sebenarnya nggak kebayang dia jadi begini gitu. Dia deketin aku tuh kayaknya mikir ini orang. Terus udah banyak yang ngomong juga jangan sama dia lah, teman-teman public figure lagi kan. Terus aku bilang boleh nggak aku umroh dulu, aku nih pernah gagal, aku bilang gitu, aku nggak mau sampai gagal lagi, rasanya tuh nggak enak banget gitu. Itu aku doa benar-benar di situ aku bilang Kak, ya Allah aku nih pengen banget bahagia gitu, kasih aku kebahagiaan itu ya Allah gitu. Aku pengen nemuin laki-laki yang dia nggak hanya bisa menjadi suamiku, tapi dia bisa menuntun aku dan anakku nanti di rumah tanggaku itu gitu. Dan kalau memang dia adalah orang terakhir di dalam hidupku, aku sebut namanya gitu Kak, tolong jodohin, deketin ya Allah.